Sebab membedakan antara surat dengan Injil pun di dalam Alkitab, ia tidak bisa. Jadi saya bisa simpulkan bahwa pemahamannya tentang Alkitab sangatlah dangkal sekali. Shalom guys, kali ini berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini saya ingin membahas seorang mualaf yang katanya dari Dayak dan ia menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan isi Alkitab di dalam ia menyampaikan sebuah kesaksian di sebuah video. Nah, menurut saya bagian ini perlu saya luruskan oleh karena akan menimbulkan pandangan dan juga kesalahpahaman terkait dengan isi Alkitab. Oleh sebab itu di dalam video ini saya hanya ingin meluruskan apa yang ia sampaikan yang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan atau isi Alkitab. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Yang pertama, saya tentunya saya sebut dalam Injil itu mengatakan aku akan memberikan firmanku kepada mulut orang yang tidak bisa membaca dan menulis, yaitu umat. Itu jelas sekali dalam surah Yesaya pasal Yesaya 29 ayat Yesaya 19 ayat 19, ayat 18 dan ayat 19. Kemudian dalam surat lain itu mengatakan, dalam surat Matius 4 ayat 10 itu mengatakan, inyalah iblis, jangan engkau sembah Yesus Kristus. Kemudian Yesus mengatakan, jangan sembah aku dan aku bukan Tuhan. Teman-teman, kita sudah melihat bersama-sama cuplikan videonya. Di sana ia jelas mengutip dua bagian dalam Alkitab. Yang pertama dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 19 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Dan menyampaikan isinya yang menurut saya tidak sesuai dan tidak seperti yang dituliskan oleh Alkitab. Dan yang kedua, dia kutip juga Matius 4 ayatnya yang ke-10 atau Injil Matius 4 ayat yang ke-10 yang mengutip bagian ini, dan lagi-lagi isinya tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, untuk membuktikan bagian ini tentu kita harus melihat kembali ulang cuplikan videonya. Yang pertama, saya tentunya saya sebut dalam Injil itu mengatakan, aku akan memberikan firmanku kepada mulut orang yang tidak bisa membaca dan menulis, yaitu umat. Itu jelas sekali dalam surah Yesaya pasal Yesaya 29 ayat Yesaya 19 ayat 19, ayat 18 dan ayat 19. Kita sudah melihat ulang kembali videonya. Di dalam bagian ini kita bisa melihat kesalahan daripada si mualaf ini, bahwa jelas dari isi Yesaya 19 ayat 18 sampai 20 tidak demikian isinya. Lalu isinya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama isinya. Anda yang di rumah yang punya Alkitab, baca Alkitab Anda, Yesaya 19 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebut Ir-Heres. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Nah, ini isinya teman-teman. Tidak sama seperti apa yang ia sampaikan di dalam cuplikan video tadi. Nah, ini jelas apa yang ia sampaikan tidak sesuai dengan isi Alkitab. Nah, penyelewengan atau penyebutan yang salah seperti ini akan menimbulkan arti yang salah dan akan menimbulkan pemahaman yang tidak benar tentang iman kekristenan. Ini perlu kita catat bersama-sama.
kitab Yesaya yang ia kutip ini sebenarnya ia mau menunjukkan bahwa nabi mereka katanya dinubuatkan di dalam Alkitab atau disebutkan di dalam Alkitab. Sebenarnya ia salah mengutip ayat. Nah, ini juga sebenarnya yang sering dilakukan oleh para mualaf di dalam berargumentasi. Mereka selalu mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada nabi. Mereka dituliskan. Sebenarnya dengan tegas saya katakan tidak ada. Kalau dicocok-cocokmologi, ya mungkin mirip-mirip menurut mereka ya ada. Tapi saya mau katakan tidak ada di dalam Alkitab. Nah, inilah yang dilakukan oleh si mualaf ini. Nah, celakanya ia salah menyebutkan ayat. Sehingga kelihatan di sini ia tidak baca Alkitab waktu dia menjadi orang percaya. Kesalahan kedua dari si mualaf ini adalah mengatakan bahwa isi Matius 4 ayat 10 seperti yang ada di video ini. Mari kita lihat bersama-sama. Kemudian di dalam surat lain itu mengatakan, di dalam surat Matius 4 ayat 10 itu mengatakan, "Inyalah iblis, jangan engkau sembah Yesus Kristus." Kemudian Yesus mengatakan, jangan sembah aku dan aku bukan Tuhan. Kita sudah mendengarkannya bersama-sama. Perhatikan kembali Alkitabmu. Perhatikan Matius 4 atau Injil Matius 4 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kalau kita lihat dengan baik video yang tadi, jelas ia salah menyampaikan dan apa yang ia sampaikan tidak sama seperti yang Alkitab tuliskan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi juga bahwa kalau tidak sesuai dengan isi Alkitab, nah ini akan menjadi keliru artinya. Dan kalau kita perhatikan videonya dengan baik, ia juga mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada surah Matius. Saya mau katakan bahwa di dalam Alkitab tidak ada surat Matius, yang ada Injil Matius. Nah, ini juga kekeliruan yang dilakukan oleh si mualaf ini. Ketika si mualaf ini mengutip Matius 4 ayat 10, sebenarnya ia mau menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Yesus itu adalah manusia. Sebenarnya juga argumentasi ketika ia memakai ayat yang tadi itu juga tidak kuat. Jadi di sini juga saya bisa melihat argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh si mualaf ini terkait dengan tuduhan bahwa di dalam Alkitab bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Yesus itu adalah manusia juga sangat lemah. Oleh sebab itulah saya di dalam bagian ini mau mengatakan bahwa kalau dia menjadi mualaf, menurut saya ya bisa saja karena pemahamannya tentang ajaran kekristenan sangat dangkal. Sebab membedakan antara surat dengan Injil pun di dalam Alkitab, ia tidak bisa. Jadi saya bisa simpulkan bahwa pemahamannya tentang Alkitab sangatlah dangkal sekali. Saya rasa cukup sampai di sini saja video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.